Halo, welcome back guys. Akhirnya kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan update kondisi tanaman cabai rawit lokal semi organik kita ini untuk yang terakhir kalinya, atau ini adalah part yang terakhir ya. Terakhir itu beberapa bulan yang lalu cabai ini tuh kita bahas perkembangannya sampai petikan yang ketujuh ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dari petikan yang ke-8 sampai selesai. Jadi ini adalah episode terakhir atau part terakhir dari cabai rawit lokal semi organik kita ini. Nah, sebenarnya di petikan yang ketujuh itu cabai kita ini tuh habis terkena badai, kemudian terkena banjir. Dan saat itu bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri, jadi beberapa hari itu kita libur, kita tidak datang ke kebun. Walaupun saat itu cuaca sedang tidak bagus ya, siang dan malam itu hujan. Dan ternyata saat itu tanaman cabai rawit kita ini tuh sudah tergenang air. Sebenarnya bukan banjir sih, tapi lebih ke genangan air hujan yang tidak pernah surut karena hujannya itu terus menerus. Dan beberapa hari kemudian ya kita datang untuk melakukan petikan yang ke-8 ini. Kita lihat kondisi cabai kita sudah ada yang layu, daunnya juga sudah mulai kuning. Tapi kita tidak melakukan perawatan apa-apa karena kita bingung bagaimana cara mengatasi cabai rawit yang habis terkena genangan air. Jadi yang kita lakukan adalah kita petik dulu cabai rawit yang sudah terlanjur merah ini. Dan untuk petikan yang ke-8 ini kita dapat sekitar 7 kiloan guys. Lanjut petikan yang ke-9, tidak lupa ya, meskipun kondisi cabai kita itu sudah mulai kuning daunnya, tapi perawatan tetap lanjut guys. Perawatannya itu masih sama. Abamectin masih jalan terus setiap minggu atau setiap kali selesai panen. Kemudian untuk jamurnya ya, kita masih pakai Cabreotop, terus kita rolling dengan Antrakol. Dan perawatan lainnya yang kita lakukan saat itu adalah kita coba tabur dengan kapur dolomit. Karena cabai ini kan habis terendam air hujan ya. Kemungkinan besar penyebab daun kuning dan rontok ini adalah karena pH tanah di sekitar tanaman cabai ini tuh lagi drop. Jadi kita coba tabur kapur dolomit di sekitar akar tanaman cabai rawit kita ini. Namun setelah beberapa hari atau setelah 1 minggu kita tabur kapur dolomit, kondisinya masih sama. Daunnya itu semakin banyak yang kuning dan rontok, bahkan sudah banyak yang botak ya. Jadi kapur dolomitnya tidak ngaruh. Dan kita coba lagi kocor dengan asam amino guys. Beberapa hari kemudian ternyata kondisinya masih sama. Daunnya masih tetap rontok dan kuning seperti ini. Karena meskipun kita sudah tabur dengan kapur dolomit seperti ini, tapi kondisi tanahnya itu masih lembab dan basah ya. Masih tetap hujan terus setiap hari. Jadi kondisinya saat itu kita sebenarnya lagi bingung bagaimana cara mengatasi cabai rawit yang habis terkena genangan air ya seperti ini. Kita sama sekali tidak pernah mengalami atau tidak punya pengalaman yang sama sebelumnya. Jadi setelah kita melakukan berbagai cara yang kita bisa dan kondisi cabai kita itu tidak ada perubahan ya, masih seperti ini, masih rontok ya daunnya. Jadi kita biarkan dulu guys sampai kondisi cuaca membaik. Nah, kalau teman-teman bingung kok di situ banjir sementara saat ini tuh lagi kemarau ya di mana-mana. Jadi video ini tuh kita ambil dari bulan Mei lalu. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu, hanya saja baru sempat kita upload sekarang. Dan saat itu di sini lagi musim hujan guys. Kalau sekarang saat ini juga sama ya, lagi musim kemarau, hujannya itu benar-benar jarang ya, setiap bulan hanya 2 atau 3 kali hujan. Jadi ini adalah kondisi tanaman cabai rawit kita di petikan yang ke-9 usia hampir 5 bulan guys. Kalau teman-teman lihat daunnya memang banyak yang kuning dan rontok, tapi buahnya itu aman ya, sama sekali tidak ada penyakit yang menyerang buah ataupun batang ya. Tidak ada busuk batang, tidak ada jamur antraknosa atau patek. Yang bermasalah itu adalah daunnya yang terus-menerus kuning dan rontok. Nah, ini adalah petikan yang ke-9, kurang lebih kita dapat hampir 7 kilo juga. Lanjut petikan yang ke-10, saat itu usia cabai kita sudah 5 bulan lebih ya. Dan seperti inilah kondisi cabai kami saat itu ya, usianya baru 5 bulan lebih. Buah pertama belum selesai tapi daun cabainya sudah habis duluan.
Tapi untuk buah dan batang cabenya aman guys ya, tidak ada yang terkena busuk sama sekali. Jadi memang cabai ini tuh terbukti tahan busuk buah, tahan busuk ranting juga. Meskipun kondisi cuaca dan tanah yang sangat lembab, habis tergenang air selama berhari-hari, cabenya masih tetap bertahan guys. Walaupun daunnya itu ya tetap rontok, tapi buahnya aman, masih bisa kita petik. Nah, untuk petikan yang ke-10 ini hampir sama ya dengan petikan sebelumnya, kita dapat juga sekitar 7 kiloan saja. Nah, kita lanjut petikan yang ke-11. Jadi untuk setelah petikan yang ke-10, kita petiknya itu tidak setiap minggu lagi guys ya. Kita kadang-kadang petiknya 2 minggu sekali atau 10 hari sekali baru kita petik lagi. Karena saat itu harga cabai sangat murah ya, hanya sekitar 10 ribuan saja. Kemudian yang merah atau yang matang juga sudah mulai berkurang. Jadi kita petiknya itu 2 minggu atau sekitar 10 hari sekali baru kita petik lagi. Lanjut ke petikan yang ke-12. Nah, saat itu kondisi cabai semakin parah ya, daunnya terus-menerus rontok, bahkan sudah ada yang gundul dan kering juga. Nah, saat itu kondisi cabai ini tuh sempat membaik guys ya, setelah kita coba kocor lagi dengan asam amino, kemudian kita semprot juga, cabai ini mengeluarkan tunas-tunas baru akhirnya. Namun tunas-tunas baru yang keluar ini tuh kondisinya kurang sehat. Daunnya banyak yang kecil-kecil dan mengkerut guys, jadi pertumbuhannya itu kurang bagus. Namun sangat membantu ya saat itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke petikan yang ke-13, usia cabai sudah 6 bulan guys. Dan seperti inilah kondisinya ya. Kondisi cabainya sempat membaik, daunnya sudah mulai terlihat hijau kembali. Nah, ini dia tunas-tunas baru yang keluar tadi ya. Jadi selain mengeluarkan tunas baru, cabainya juga mengeluarkan bakal buah yang baru. Jadi sepertinya ini adalah awal dari buah kedua guys. Buahnya itu sudah mulai terlihat ramai kembali. Jadi untuk petikan yang ke-13 ini kita lumayan dapat banyak ya, sekitar 10 kiloan saat itu. Jadi memang untuk asam aminonya itu sangat berguna guys ya. Setelah kondisi tanahnya membaik, setelah kondisi cuacanya juga sudah membaik, kita coba spray lagi, kita coba kocor juga. Dan ternyata membantu guys, tanaman kita mulai pulih kembali. Walaupun kondisinya ini tuh agak sulit untuk kembali ke kondisi normal seperti sebelum terjadi genangan air guys. Dan juga karena faktor usia guys ya, cabainya sudah usia 6 bulan lebih, jadi kemampuan untuk menyerap nutrisi itu sudah mulai berkurang. Nah, sekarang kita sudah masuk di petikan yang ke-15, usia sudah 7 bulan lebih, dan seperti inilah kondisi cabainya saat itu. Jujur saat itu kita sudah jarang melakukan perawatan lagi guys ya, karena waktu itu sudah mulai masuk musim kemarau dan kita fokus ke tanaman cabai kami yang lain. Jadi tanaman cabai ini tuh sedikit terabaikan ya. Namun jangan salah, meskipun perawatannya itu sudah jarang, tapi buahnya masih sangat banyak, masih tetap produktif dan sehat ya. Hanya saja daunnya itu sudah mulai banyak yang mengkerut dan keriting. Tapi kalau untuk masalah buah itu masih sangat sehat, bebas hama dan penyakit. Dan sampailah kita masuk ke usia 8 bulan guys. Jadi untuk cabai rawit lokal semi organik kita ini tuh hanya bertahan sampai usia 8 bulan. Meskipun tanamannya itu masih sangat produktif, buahnya masih banyak, tapi kita memilih untuk cabut saja dan kita ganti dengan tanaman lain dengan berbagai pertimbangan guys. Yang pertama, harga cabai rawit sampai saat ini tuh selalu murah. Kemudian ini tuh sudah masuk ke musim kemarau, jadi otomatis perawatannya itu semakin ekstra ya untuk hamanya. Akhirnya kita memilih untuk cabut saja dan akan kita ganti dengan tanaman semangka. Jadi ini adalah kondisi terkini tanaman cabai rawit lokal Salo 2 semi organik kita ya. Namun untuk masalah bibit itu masih tersedia banyak ya, karena di lokasi lahan kami yang lain kita sudah tanam lagi cabai rawit lokal Salo 2 ini. Dan ini adalah bibit yang sama dengan yang teman-teman sudah beli ya. Maksudnya berasal dari indukan yang sama. Sekarang punya kami usianya sudah 4 bulan lebih, sudah mulai berbuah banyak. Walaupun pertumbuhannya itu tidak sebagus yang sebelumnya ya, karena mengingat dari kondisi cuaca yang saat ini tuh lagi kemarau, kekurangan air. Tapi
cabai ini tuh masih bisa tumbuh dengan baik dan berbuah lebat seperti ini.